merasa bertanggung jawab. Kami sampaikan saja begini Bapak Ibu. CU ini sebenarnya bisnisnya sederhana. Dapat banyak, bisa keluar banyak. Benar kan? Kalau pendapatan tinggi, bisa memberikan biaya tinggi juga. Bapak Ibu bisa lihat di laporan keuangan, tadi disampaikan pengawas, pendapatan usaha kita itu minus. Syukur ada pendapatan dari bunga bank, dari deposito, baru kita dapat SAU. Nah, karena pendapatan usahanya belum terlalu tinggi, maka kami pengurus dan pimpinan manajemen dalam waktu bulan-bulan awal-awal tahun ini berdiskusi panjang lebar soal kesejahteraan pegawai. Mudah-mudahan ada angin segar bagi pegawai. Ya, kami senang juga. Saya percaya Bu Sri bukan titipan staf kan untuk menyampaikan itu. Jadi karena Bu Sri pernah pegawai, jadi pernah tahu apa yang dialami di lembaga ini. Mudah-mudahan ada perbaikan kesejahteraan teman-teman staf. Bagi kami sebenarnya siapa sih yang tidak senang melihat orang senang kan? Tapi ya begitu, Bapak Ibu lihat kondisi laporan keuangannya kan. Tapi mudah-mudahan ada solusi di dalam waktu mendatang ini. Dalam 1-2 bulan mendatang ini akan ada kabar baik, mungkin besarnya berapa bagi semua staf tentang kesejahteraan itu. Berikutnya tadi yang Pak Randi nanti teman-teman yang soal toleransi jatuh tempo tadi Bu Jaya boleh menambahkan juga. Yang soal pembangunan kantor kas di Kuala Bawang dan pindah ke kantor baru di Wonobaru. Memang tidak ada program pembeliannya Pak. Kebetulan, bukan kebetulan juga sih. 2 aset itu sudah diberikan oleh anggota kepada CU dan sudah balik nama atas nama CU. Nah itu ceritanya panjang. Bapak Ibu mungkin tahu siapa pemilik yang di Kuala Bawang, Bapak Ibu mungkin tahu siapa pemilik ruko yang di Jalan Danau Sentarum. Itu pinjaman sudah dari sekitar tahun 2016-2017 yang lalu. Awalnya lancar pinjaman itu. Ketika Covid melanda, bisnis Bapak yang meminjam itu bangkrut. Nah, daripada lembaga ini tidak mendapatkan apa-apa dan syukur yang bersangkutan kooperatif mau memberikan salah satu asetnya untuk yang dijaminkan, maka ya kita ambil daripada tidak dapat apa-apa kan. Nah, mudah-mudahan kita bisa permak yang di Kuala Bawang itu sehingga berguna untuk kantor kas. Tahun depan mudah-mudahan kalau anggotanya cukup itu sudah resmi jadi TP. Kalau TP sudah dilayani seperti biasa penuh setiap hari. Nah lalu yang di Wonobaru itu karena kita selama ini sewa yang di Jalan Wonobaru, maka dengan kantor yang itu biaya sewanya tidak lagi ada. Jadi biaya sewa itulah sebenarnya yang akan kita gunakan untuk biaya renovasinya di tahun buku 2025. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu pengurus, mungkin ada yang kelupaan disampaikan. Pak Ami, silakan. Reward tuh Bu JM boleh juga nambahkan. Baik, kami mungkin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi, karena kami ini kolektivitas, jadi mungkin ada yang terdapat belum jelas dan segalanya perlu kami tambahkan. Terkait reward yang ditanyakan oleh Ibu Sri, ya memang dalam hal ini lembaga dalam arti ini CU memberikan reward kepada masing-masing TP sesuai dengan perolehannya. Jadi reward yang sudah kita sampaikan ke mereka itu adalah berdasarkan kinerja TP. Kalaupun yang tadi ditanyakan bahwa atau disarankan bahwa diberikanlah insentif secara pribadi kepada petugas-petugas lapangan, tadi Pak Ketua sudah jawab, jadi kita sudah akan mulai tata dalam 1-2 bulan ke depan terkait hal ini.
Itu tentang reward. Jadi terima kasih Bu Sri yang tadi sudah Pak diguyon sedikit, bukan titipan dari Marastat ini ya, jadi murni dari apa yang ada dalam pikiran Ibu Sri. Nah kemudian terkait anggota dan segalanya tadi yang Pak Abe sudah, saya kira beliau sendiri sudah mengomentari tentang data 2000-an yang ya katakanlah mengalami migrasi atau sementara dipindahkan ke buku lain begitu. Ini memang sebagai akibat regulasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini Bapak Ibu. Nah karena pada saat ini juga dalam keadaan yang baik ini, dalam situasi yang memang tepat untuk kita semua, kami sekali lagi mengajak kita semua untuk mari ber-CU yang benar, berkooperasi yang benar, termasuk apa-apa tadi yang sudah disarankan Pak Randi terkait TWTJ, juga persoalannya Pak Ketua sudah jelaskan mengapa kita menerapkan TWTJ itu. Jadi artinya sesuatu yang telah kita jalankan saat ini sudah melalui proses yang matang, khususnya tentang pelaksanaan TWTJ yang kita pindahkan dari dulu bentuk yang masih ada istilah 5 hari, setelah itu kemudian kita pindah ke program TWTJ ini. Jadi memang saya kira ya kita paham dampaknya semuanya, tetapi sistem akuntansi yang tidak bisa kita atur-atur begitu, sehingga memang kita tetap seperti itu, dan akibatnya memang kelihatannya apa yang ada dalam catatan kita khususnya dalam neraca keuangan, yaitu di bagian KL itu ya setinggi seperti yang sudah dalam catatan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita saat ini juga, saya kira yang datang di sini adalah bukan orang-orang yang termasuk di situ. Dan kalaupun ada tadi yang terkait dengan gedung dan segalanya, ya memang kami, ya sayang kami karena pas kebetulan Wakil Ketua yang berhubungan dengan masalah perkreditan ini tidak hadir. Beliau yang tiap-tiap hari rapat dengan manajemen kalau ada pengajuan kredit. Jadi memang sangat hati-hati karena kita takut sekarang orang kan suka melepas asetnya Pak Ardi ya, melepas aset yang kira-kira asetnya apa yang dijual, ya udah diagunkan untuk pinjaman, nanti apa-apa udah itu aja diambil begitu. Padahal dia memang mau lepas aset misalnya kan begitu. Jadi kita pelajari itu juga supaya tidak menimbulkan hal-hal yang lebih buruk untuk lembaga kita ini. Mungkin begitu tambahannya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Baik, ada satu tadi tentang RAK nanti pengawasnya. RAK 2 kali itu Pak Randi tadi mau tahu apa yang dibahas RAK 1, RAK 2. Ya mungkin disampaikan apa hasilnya supaya juga anggota tahu bahwa kita sudah mudah. Oke. Silakan Pak. Bapak Ibu, CU Selamaris karena sudah semakin besar asetnya, anggotanya, wilayah pelayanannya, maka mulai tahun buku 2024 program kerjanya itu disahkan sebelum tahun buku sebelumnya berakhir. Jadi tahun buku 2024 itu disahkan program kerjanya dalam rapat anggota khusus pada bulan Desember 2023. Sehingga per 1 Januari 2024 program kerjanya sudah berlaku. Nah, ini tahun yang kedua. Jadi RAK rapat anggota khusus pengesahan program kerja itu tanggal berapa Desember? 16 Desember 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, salah satu keputusannya adalah kita akan membuat 2 kantor layanan tadi itu sudah dituangkan dalam rapat anggota khusus. Rapat anggota khusus itu legal menurut Undang-Undang Koperasi, dibolehkan, diperkenankan, sah. Jadi perwakilan anggota dari berbagai macam TP. Lalu rapat anggota khusus yang kedua adalah perubahan terbatas anggaran dasar. Karena kita itu kalau memakai anggaran dasar yang lama, simpanan pokok kita 500.000, anggota kita berkurang tinggal 8.000. Nah, secara psikologis itu kan tidak baik. Anggota 12.000 lebih berkurang menjadi 8.000.
Maka salah satu solusinya apa? Kita turunkan simpanan pokok menjadi 100.000. Baliklah anggota menjadi 10.000, 10.006 orang atau berapa gitu waktu itu. Pertambahan tahun buku 2024 menjadi 10.700 sekian orang. Itu ya, jadi PAD rapat anggota khusus yang kedua itu tentang perubahan anggaran dasar, tentang simpanan pokok. Lalu karena simpanan pokok kita turunkan, maka supaya modal lembaga kita terus bertumbuh, temannya simpanan pokok sebagai modal lembaga itu kan simpanan wajib. Maka simpanan wajibnya kita naikkan 5.000 dari 25 menjadi 30.000. Jadi ada 2 keputusan itu ditambah 1 keputusan berikutnya, penghapusan Solkes dan solidaritas kebakaran. Itu harus dituangkan dalam rapat anggota perubahan anggaran dasar itu menurut Undang-Undang Koperasi. Maka kemudian meskipun tidak diprogramkan dalam program kerja tahun buku 2024 karena mendesak, kita mau diverifikasi kalian nih CU Selamaris nih masuk open loop atau close loop. Nah, maka mendesak itu. Maka segera kami pengurus lakukan dengan risiko biaya tidak diprogramkan tapi kita lakukan. Jadi itu sudah dilakukan. Itu kenapa tahun buku 2024 ada 2 rapat anggota khusus. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih pengurus, silakan pengawas. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Mungkin yang mau pertegaskan saja berkaitan dengan pertanyaan Bu Sri tadi, kenapa tidak dinaikkan? Bapak dan Ibu mungkin supaya bisa paham itu dilihat pada halaman 23. Pendapatan kita itu 7,7 miliar. Sedangkan biaya kita itu ada di bawahnya 8,6 miliar. Maka terjadi minus. Nah, teorinya memberi gaji itu 10-12% dari pendapatan usaha. Nah, kalau minus gimana? Ya, untungnya ini maka ada dapat SHU-nya itu karena kita deposito 1,2 miliar pendapatannya yang dari 40 lebih miliarnya. Jadi itulah kami disampaikan oleh pengurus tadi, oleh ketua pengurus, kami memang sulit untuk menentukan gimana gitu. Mereka mengeluh itu pada pengurus dan pengawas. Ya. Jadi itu sebenarnya dasar dari apa yang pengurus sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, kita beri apresiasi untuk pengurus pengawas dan sepertinya untuk pertanyaan kita sudahi sampai di sini dan tidak ada lagi kan yang mengganjal dari apa yang disampaikan. Ya, karena beliau adalah aktivis dan senior kita, saya buka satu hanya spesial untuk beliau satu. Silakan Pak, untuk Pak Cali. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dan saran juga. Yang pertama terkait dengan solidaritas kesehatan. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Semangatnya saya kira masih ada di sana ya. Karena menurut keputusan RAK PAD 6 Agustus 2024 itu Solkes berubah menjadi Bainap. Tapi menurut saya semangatnya masih ada di situ. Semangat itu. Tapi yang saya tanyakan tadi, saya coba buka-buka karena di sini dijelaskan bahwa sumber dana dari Bainap ini kan karena tidak ada lagi iuran, maka salah satu sumbernya adalah dari SHU. Saya coba lihat di distribusi SHU, kayaknya belum ada di sana. Apakah tersirat di dalam yang lain atau masih merasa masih cukup dari Solkar? Karena Solkarnya ada kan, yang akan dialihkan ke Bainap itu. Nah, itu satu.
Kemudian pertanyaan yang lain, saya mau tanyakan apa kabar ini kelompok-kelompok wirausaha ini, terutama kelompok saya yang ada di dalamnya, yaitu apa tuh, laris, lele manis apa tuh, lele laris. Kok nggak berasa gitu, nggak berasa adakah kegiatannya itu ya, sejauh mana tidak ada kegiatan, padahal sebenarnya melalui kegiatan entah kumpul-kumpul atau apa, di situ kita bisa mendengar barangkali ada yang punya success story-nya di situ, ada cerita sukses dalam mengelola lele, barangkali itu bisa di-sharingkan. Belum berasa itu yang ditanyakan, mungkin nanti dijelaskan. Itu mengenai kelompok usaha itu, saya pikir ini baik sekali karena ini kan sangat relevan sebagai perwujudan dari misi kita, pemberdayaan kan, pemberdayaan. Itulah teman kita yang kemarin paham soal pemberdayaan. Nah, itu lalu kemudian yang berikutnya yaitu saran untuk teman pengawas. Teman pengawas tadi mencoba mengidentifikasi identitas 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tadi secara lisan sudah disebutkan oleh ketua pengawas, ada ikon, apa namanya tadi? Ikon berupa warna ya. Hanya disebut, tapi di sini tidak tertulis yang mana itu warnanya. Apakah warna kita itu warna biru atau biru laut? Kalau saya tidak salah ingat, biru laut itu terkait dengan pelindung apa namanya? Pelindung kita. Selamaris itu kan ceritanya Bunda Maria itu pelindungnya, punya warna khusus khas di situ. Nah, itu mungkin perlu juga dicantumkan biar para anggota ini tahu dan maknanya apa sih. Lalu bentuk-bentuk gedung kita yang mau diseragamkan itu bentuknya seperti apa? Umpamanya kalau kita lihat Alman Triko itu dia banyak kotak-kotak, dia pakai kotak-kotak. Gedungnya berupa kotak-kotak. Itu maknanya apa? Ada yang berikutnya juga identitas, saya kira lagu. Nggak pernah disebutkan. Lagu kita itu apa judulnya dan apa semangat yang terdapat di dalamnya. Nah itu beberapa hal ringan-ringan saja itu untuk menambah pemahaman kita. Saya kira itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Carik, kita beri aplaus kepada beliau. Rupanya masih ada yang tertinggal. Ini yang pertama sumber SHU ini dari untuk mengcover yang namanya solidaritas ya. Kemudian yang kedua, apa kabar kelompok tadi lele. Nah, ini Pak Loren tadi dah ditodong Pak Cari menjawabnya, ya kan? Kemudian yang ketiga saran mengenai ikon warna biru laut itu, tolong dioptimalkan supaya anggota tahu begitu apa maknanya. Yang keempat, bentuk gedung ya KSPCU Selamaris itu seperti apa. Kemudian lagu marsnya ini. Nah, kalau bisa setahun ini dikumandangkan ya. Jadi anggota tuh langsung masuk bisa hafal begitu. Kalau lagu dangdut dinyanyikan itu kan bukan karena bagus, tapi itu aja yang ini ya. Misalnya lagu Cinta Satu Malam tuh orang hafal begitu ya. Nah, mengapa lagu ini sudah beberapa tahun anggota hanya, dan ya mohon maaf ya, ada staf juga yang masih belum hafal liriknya. Nah, ini bagaimana begitu? Baik, saya serahkan kepada pengurus dan juga kepada pengawas nantinya. Tapi pengurus dulu untuk menanggapi saran beliau ini. Oke, selamat sore. Sore ya. Bagian. Yang muda, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat.
Masih semangat ya. Kami senang juga Bapak Ibu semangat. Baik, terima kasih Pak Caleg atas masukannya, atas perhatian beliau untuk CW Selamaris tentang berbagai hal. Beliau ini cukup lama juga memberikan karya terbaik untuk CW Selamaris dan gerakan Brain Union terutama lirik Mars CW Selamaris itu ditulis oleh Pak Caleg. Jadi liriknya. Mantap. Kalau aransemennya oleh Pak Yohanes Mariadi, adakah di sini? Dan Pak Gabriel Lulus. Ada 2 orang. Nah, sekaligus Pak Caleg ada di hadapan kami langsung ini. Beberapa waktu yang lalu dalam SPBB kita mendiskusikan itu tadi yang disinggung oleh pimpinan rapat. Kalau kita lihat Mars yang lain itu kan singkat, pendek. Nah, yang ini terlalu panjang, susah ngapalnya. Kalau Mas Puskop Twina tuh saya mudah hafal karena pendek. Sekaligus kami minta izin ke penciptanya, nanti akan ada komunikasi lanjutan. Kita mau ringkas Mars itu, iramanya mau menjadi Mars. Mars itu asalnya bahasa Inggris Mars, berbaris, tegap. Kalau tadi kan kayak himne ya. Jadi nanti mohon izin Pak Caleg juga supaya tahu. Programnya tahun ini akan kita revisi Mars CW Selamaris itu. Kalau ringkas apalagi ada gaya-gaya dangdutnya mungkin mudah diingat kali ya. Ada joget-jogetnya ya. Pak Alek jago jogetnya. Itu ya, terima kasih Pak Caleg. Lalu soal brand, ini brandnya sudah dituangkan dalam MO organisasi, brandnya CW Selamaris. Kalau yang lama itu kan biru tua, sekarang ini memang biru-biru laut, biru-biru yang agak-agak muda, yang seperti di latar belakang ini. Agak yang mana ya? Ini nih. Ya, yang di Ini, layar Pak. ini. Ini. Di stempel layar ini. Ya, di Iya. stempel di layar ini birunya. Itu trademark kita. Bendera kita juga warna itu, kantor kita juga warna itu. Hanya sedikit kadang masalah ketika mencari warna yang persis seperti ini, misalnya bahan ACP itu tidak ada, maka birunya agak beda dikit. Itu bahan ACP yang untuk membuat fasad kantor itu, maka agak beda-beda sedikit warnanya. Jadi, nah tentang brand gedung ini sepintas seperti di sini Pak Caleg, brand gedungnya. Kalau Pak Caleg lewat ke Pasar Siantan, coba agak ke Pasar Lantanal, lihat ke kanan. Kalau ke kantor CU-nya memang tidak kelihatan, harus dari seberang jauh baru kelihatan. Atau kalau lewat ke Segedong, lihat ke kiri sebelah Indomaret, ada kantor kita. Sama seperti itu. Filosofinya itu ada 3 ini sebenarnya. Ada 3 etnis asal di Kalbar. Ada motif. Satu di atas itu ada Dayaknya, di tengah itu ada Melayunya, di bawahnya ada Tionghoanya. Nah, ada tuh di semua kantor karena kita simbol keberagaman. Tentu tanpa mengesampingkan kelompok-kelompok yang lain. Tapi awal-awalnya seperti. Nah, ini tayangan kantor-kantornya Bapak Ibu. Ini yang di Segedong. Yang Siantan adakah? Oh, Siantan belum ada ya. Itu yang tentang kantor ya Bapak Ibu. Lalu tadi yang soal penyisihan SAU untuk Barinab. Jadi ceritanya begini Pak Caleg, ketika kita menyusun LPJ tahun buku 2024 berdasarkan LK Desember 2024, kita itu kan diperiksa oleh akuntan publik. Nah, kita di LPJ yang semula akan kita sampaikan sudah kita sebutkan secara detail tentang penyisihan Barinab. Tapi oleh akuntan publik belum boleh, harus memakai ketentuan yang lama di MO yang lama. Maka di MO yang lama itu kan belum ada Barinab, maka Barinabnya tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu peserta RAT setuju, coba buka di halaman 31 di poin penyisian distribusi SHU nomor 7 dan 8, tanggung jawab sosial dan dana pendidikan pengembangan itu saya usul diambil 50-50%-nya untuk penyisihan dana bantuan rawat inap untuk menambah saldo Solkes.
Nah, mungkin Pak melalui pimpinan rapat boleh kita ambil persetujuan. Jika setuju, maka pengurus akan menyisihkan, artinya misalnya kan dana tanggung jawab sosial ini 6,8 juta, maka ada 3,4 juta akan menjadi dana Balinam. Lalu kemudian dana pendidikan dan pengembangan ini 9 juta, maka 4,5 juta akan menjadi saldo bantuan rawat inap, sehingga totalnya menjadi 4 tambah 3 sekitar 7 juta nambah untuk bantuan rawat inap. Itu nanti melalui pimpinan rapat kita minta persetujuan anggota. Nah, yang tentang kelompok pemberdayaan tadi Pak Nurin bisa kasih informasi, silakan Pak Nurin. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih ke Pak Caleg mengingatkan kita lagi, karena Pak Caleg ini selain senior sebagai anggota CU, sebagai pengurus, juga masuk juga di dalam kelompok ini. Maka dia mempertanyakan, apa ada barang ini? Jangan hanya disebut tapi nggak ada kegiatan, jangan begitu. Nah, apa yang sudah tertulis di sini karena memang dokumennya ada di kita. Jadi kelompok ini memang pernah dibentuk. Kita pernah berupaya menghadirkan, mengumpulkan. Tapi kalau tidak semua berkumpul, hanya 2-3 orang. Yang 2-3 orang ini serius, yang lainnya nggak serius, jadi nggak jadi lagi. Nah, kami pada prinsipnya memang mau mengharapkan kelompok yang ada ini. Maka tadi saya katakan, dari 10.000 yang hari ini anggota kita, anggap saja 8.000 anggota biasa, itu yang baru membuat kelompok itu hanya 108 orang, jauh dari semuanya. Nah, kenapa ini tidak jalan? Kita sudah berulang kali sosialisasi tentang peluang mengembangkan usaha dengan kelompok ini, karena kelompok ini kalau ada kelompok maka ada fasilitas yang bisa juga digunakan oleh anggota untuk mendapatkan manfaat. Kalau tidak ada kelompok maka dia boleh, tetapi perorangan, individu, usaha individu. Yang kedua, kami juga di dalam jaringan mengalami dinamika perubahan dalam pendekatan membangun kelompok usaha. Terminologi tentang kelompok usaha juga kami rumuskan di tahun kemarin. Karena menurut pengurus dari Puskop yang membidangi di pemberdayaan ini, Pak Anton Serasima, dia juga kesal kenapa kelompok-kelompok ini tidak ada progresnya yang baik. Padahal ini peluangnya luar biasa. Karena di CU-nya Pak Anton Serasima ini menjadi suatu ikon yang bagus, yang baik. KL itu turun karena ada kelompok katanya. Tetapi kita coba diskusikan di tingkat kita, belum sampai. Karena pasti perlu sosialisasi lagi, perlu menyamakan persepsi lagi kepada anggota kita tentang yang dulu yang mereka pahami dengan yang kita mau lakukan sekarang. Tapi jangan berkecil hati Pak Caleg, karena memang terus kita melakukan, karena kedeputian di CU kita sudah ada dan anggotanya juga kita sudah menargetkan untuk tahun ini kita membentuk sebuah yang namanya pendekatan kita yang pertama itu adalah membangun komunitas teritori. Jadi semua tempat pelayanan kita akan buat yang namanya komunitas teritori. Setelah kita ketahui komunitas teritorinya, maka kita inventarisir usaha-usaha apa yang digeluti oleh anggota. Maka akan ada pendekatan-pendekatan kepada anggota, menginventarisir apa potensi yang ada di anggota. Setelah kita lihat potensi itu, maka kita jajaki apakah ada peluang untuk kita meningkatkan usaha, baik yang sudah mulai maupun yang belum mulai. Kalau yang belum mulai, kita coba ada niat tidak untuk melakukan usaha-usaha, baik individu maupun yang kelompok. Saya begitu saja dulu, karena memang pemberdayaan ini tanggung jawab luar biasa, karena
ada tercantum di visi kita melakukan pemberdayaan itu. Jadi agak memang tidak bisa kita ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Tapi lagi-lagi kita berharap supaya anggota yang hadir hari ini bisa menemukan gambaran bahwa kelompok usaha itu penting. Tadi dikatakan bahwa deposito yang kita tempatkan di bank itu adalah sementara semestinya, karena uang itu harus kembali kepada anggota. Tetapi karena anggota tidak melakukan pinjaman, maka uang itu tidak bisa kita simpan hanya di kas, maka kita manfaatkan di lembaga begitu. Jadi kalau dia dimanfaatkan oleh anggota, ini yang tersebar baru 40%. Kalau misalnya sampai 80%, maka SAU kita mungkin bisa lebih dari yang kita dapatkan hari ini. Tetapi faktanya itu, kita bertarung di luar dan di dalam. Saya pikir begitu Pak, cari informasinya. Kami terus mengupayakan untuk mengundang lagi atau mengajak lagi kalau memang ada inisiatif yang dari kelompok untuk mengusulkan, kami sangat berterima kasih. Karena di kelompok lain juga melakukan hal yang sama. Ada pergolakan juga di kelompok di beberapa tempat yang di 4 TP ini. Karena pahamnya yang tidak sama sehingga kelompok itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Itu saja dulu, terima kasih Pak Ketua. Silakan, saya kembalikan dengan pimpinan. Terima kasih pengurus. Silakan untuk ketua pengawas ya tadi ya, diminta saran untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cale. Ya, baik, terima kasih Pak Cale untuk saran yang sangat bagus, karena beliau memang aktivis yang sangat berjasa untuk kita semua. Betul, memang tadi nggak tertulis di sini, tapi saya sampaikan saran. Barangkali mungkin nanti ini menjadi ikon tadi yang disampaikan oleh ketua pengurus untuk warna tadi yang disampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Cale untuk sarannya. Semoga anggota yang di sini sudah bisa mendengar, melihat, dan juga nanti bisa merasakan warna ikon untuk CU Stella Maris. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Silakan saya kembali ke ketua. Baik, jika ada saran atau masukan yang memang sangat penting, pengurus, pengawas, dan manajemen membuka diri untuk menerima saran masukan yang disampaikan Bapak Ibu. Silakan tulis nama, jangan pakai surat kaleng supaya jelas permintaannya apa atau apa, karena itu akan dibahas kembali oleh pengurus dan pengawas dan manajemen. Jadi untuk itu mari kita beri aplaus untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini pada rapat anggota tahun 2024. Rapat anggota yang terhormat, kita akan menetapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pengawasan pengawas CU Stella Maris tahun buku 2024. Setelah membaca, meneliti, dan membahas, apakah rapat anggota yang terhormat menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pengawasan pengawas CU Stella Maris tahun buku 2024 dengan catatan perbaikan? Kurang kuat. Hanya Pak Abe. Yang lain bagaimana menerima? Rapat anggota yang kami hormati, pengesahan LPJ pengurus dan LAP pengawas dituangkan dalam surat keputusan. Kami akan menandatangani SK. Disilakan kepada sekretaris rapat untuk membacakan surat keputusan. Keputusan rapat anggota tahunan KSP CU Stella Maris tahun buku 2024 nomor 4/CWSM/RAT/SK Romawi 2/2025 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pengawasan pengawas tahun buku 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan, dan seterusnya memutuskan, menetapkan. Kesatu, menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2024 dengan catatan perbaikan. Kedua, menerima dan mengesahkan laporan hasil pengawasan pengawas tahun buku 2024 dengan catatan perbaikan. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, tanpa mengurangi hakikat dari keputusan ini ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 Februari 2025. Rapat anggota tahunan CU Stella Maris tahun buku 2024, pimpinan rapat Yakobus Julianelis, ST, M. Sos, bertanda tangan. Sekretaris rapat Kristianti Monica Charlie, bertanda tangan. Rapat anggota yang kami hormati, akan dilakukan penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan KSP CU Stella Maris tahun buku 2024. Dipersilakan kepada sekretaris rapat untuk membacakan draft berita acara. Bisa nampak? Izin. Coba dinaikkan dulu. Izin ditambahkan dulu, saya kirim di grup WA itu. Tambahan satu keputusan berita Ya, acara. silakan. Iya. Ah, sambil Atau mau disetujui tadi, ada SHU itu belum? boleh. Oke. Tapi nanti sekalian kita Baik. masuk berita acara. Boleh ya Pak ya? Boleh. Mau kasih penghargaan untuk yang nanya. Ya. Saya serahkan ke MC dulu, silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Bapak Ibu, sambil kita menunggu berita acaranya, kami mohon kesediaan nama-nama yang kami panggil, kami mohon kesediaannya untuk ke depan. Yang pertama, Ibu Lili Handayani, penanya pertama, silakan maju ke depan. Yang kedua, Ibu Ramean Sihotang. Yang ketiga, Ibu Anastasia. Yang keempat, Ibu Sri. Yang kelima, Pak Randi. Yang keenam, Pak Abe. Dan yang ketujuh, Pak Cale. Oh, iya kita tunggu. Silahkan maju ke depan. Ada kejutan bagi yang nanya. Supaya tahun depan banyak yang nanya. Mau diapain Pak Kudus? Siapa? Joget yang nanya tadi tuh. Oi, bahaya. Pak Loren, silakan Pak Loren. Ini serahkan ini. Pak Cale. Kami mohon kesediaan Pak Loren untuk memberikan souvenir bagi ketujuh penanya. Oh, sebentar, kita tunggu Pak Cale dulu aja ya. Lagi ke Sambil toilet. jalan aja. Oh, ya boleh. Udah, pertanyaan sudah ditutup Pak Loren. Rajin nanya. Lumayan. Jam tangan Alexander Christie. Jam tangan Alexander Christie. Lumayan.
untuk minum kopi. Ya, Saya aja minum kopi begitu. itu porselin, jadi bagus. Nggak apa, nanti belakangan ya. Oh Belakangan. iya, foto langsung aja. Oh, udah ada. Kemarin berada di tengah. Udah ada katanya? Oh, udah. Oke. Pak, silakan ke depan. Dua kali, oh ya Pak Randi, Pak Caleg, Pak Anastasia, 2 kali. Udah. Kejutan Pak, kejutan. Bisa baca kamu sini. Nampak ya? Banyak ya Pak ya. Nah, nanti mereka serahkan ke kita dulu baru. Ya, terima kasih Nggak dapat Bapak Ibu. bensin Silakan maupun jadi. kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Pak Loren telah menyerahkan souvenir kepada